Selama ribuan tahun, kisah kenaikan Isa Al-Masih dipercaya sebagai fakta suci. Tapi, apa jadinya kalau semua yang kita tahu selama ini ternyata sebuah rahasia besar yang disembunyikan dari dunia? Siap-siap, karena hari ini kita akan bongkar fakta mengejutkan yang bisa mengubah sejarah selamanya. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang telah menjadi bagian penting dalam tradisi dan kepercayaan banyak orang di seluruh dunia, yaitu peristiwa kenaikan Isa Al-Masih. Peristiwa yang diyakini sebagai momen ketika Yesus Kristus setelah kebangkitannya naik ke surga dengan penuh keagungan. Sebuah cerita yang mengandung makna mendalam bagi jutaan umat yang menjadikannya sebagai fondasi iman dan harapan. Namun, di balik keindahan kisah ini, pernahkah kita bertanya, sejauh mana kisah tersebut benar-benar terjadi seperti yang diyakini? Apakah ini fakta sejarah, sebuah simbol spiritual, ataukah justru mitos yang berkembang seiring perjalanan waktu? Dalam kitab Injil Lukas, khususnya di bab 24 ayat 50 hingga 53, diceritakan bagaimana setelah kebangkitannya, Yesus memimpin murid-muridnya keluar kota Yerusalem, menuju Bukit Zaitun. Di sana, dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Setelah itu, peristiwa yang luar biasa terjadi. Yesus naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya yang terpaku, menatap ke atas dengan penuh takjub dan kebingungan. Saat dia terangkat ke langit, awan menyambut dan menyembunyikan sosoknya dari pandangan mereka. Kisah ini juga diperkuat dalam kitab Kisah Para Rasul, bab 1 ayat 9-11, yang menggambarkan betapa dramatisnya momen itu. Dua orang yang berpakaian putih, diyakini sebagai malaikat, muncul dan mengatakan kepada para murid bahwa Yesus yang terangkat ke surga itu akan kembali dengan cara yang sama seperti dia pergi. Peristiwa ini bukan sekadar tentang fisik yang meninggalkan bumi, melainkan membawa makna teologis yang dalam. Kenaikan ini menegaskan bahwa Yesus bukan hanya seorang manusia biasa, tetapi memiliki status ilahi yang kini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bagi para pengikutnya, peristiwa ini menjadi sumber pengharapan dan keyakinan bahwa meskipun Yesus tidak lagi hadir secara fisik, Roh Kudus akan diberikan untuk membimbing dan menguatkan mereka. Selain itu, kenaikan Isa Al-Masih menjadi momen yang mengawali perjalanan gereja mula-mula, menandai transisi dari kehadiran fisik Yesus ke era penyebaran ajarannya melalui murid-murid. Pertama, perlu diketahui bahwa kisah kenaikan Isa Al-Masih hanya ditemukan secara eksplisit dalam beberapa bagian Alkitab, terutama Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Namun, menariknya, tidak ada catatan sejarah dari sumber non-Kristen yang secara langsung mengonfirmasi peristiwa ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi para sejarawan dan ahli teks kuno. Sejauh ini, dokumen sejarah Romawi, Yahudi, maupun bangsa lain pada masa itu tidak pernah menyebutkan adanya seorang nabi atau tokoh yang naik ke surga secara fisik. Selain itu, ada perbedaan signifikan dalam penafsiran kisah kenaikan ini di kalangan para ahli teologi. Beberapa berpendapat bahwa kenaikan ini bukan peristiwa fisik yang sebenarnya, melainkan simbolik, sebuah cara untuk menyampaikan bahwa Yesus telah naik ke tempat yang lebih tinggi secara spiritual, atau bahwa keberadaannya kini lebih dekat dengan Allah. Selanjutnya, kita juga menemukan bahwa dalam tradisi keagamaan lain, khususnya dalam Islam, kisah kenaikan Isa Al-Masih ditafsirkan berbeda. Dalam pandangan Islam, Isa tidak disalib dan tidak meninggal, melainkan diangkat oleh Allah ke surga tanpa mengalami kematian. Ini menunjukkan adanya perbedaan besar dalam cara memandang peristiwa ini. Fakta lain yang menarik adalah bahwa dalam perjalanan sejarah, kisah kenaikan Isa seringkali dijadikan bahan untuk berbagai teori dan kontroversi. Ada yang menganggapnya sebagai mitos
yang diciptakan untuk menguatkan iman jemaat pada masa awal kekristenan, sementara yang lain percaya bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi sebagai mukjizat. Semua fakta ini membawa kita pada satu kesimpulan penting. Meskipun kisah kenaikan Isa Al-Masih menjadi bagian sentral dalam iman banyak orang, realitasnya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada ruang untuk keraguan, penafsiran ulang, dan dialog lintas agama yang terus berlangsung hingga hari ini. Pertama, dari sudut pandang sejarah sekuler, banyak ahli mempertanyakan keautentikan peristiwa kenaikan secara fisik. Mereka berargumen bahwa kisah ini bisa jadi merupakan interpretasi simbolis atau metaforis yang berkembang di kalangan pengikut Yesus setelah kematiannya. Beberapa teori menyebutkan bahwa kenaikan Isa lebih merupakan cara untuk menguatkan harapan para murid dan jemaat awal, bahwa meskipun Yesus tiada secara fisik, keberadaannya tetap hidup secara rohani dan akan kembali di masa depan. Selain itu, dalam tradisi Islam, Isa Al-Masih dipandang berbeda. Al-Quran menegaskan bahwa Isa tidak disalib dan tidak mati, melainkan diangkat langsung oleh Allah ke surga tanpa melalui kematian. Ini adalah pandangan yang secara teologis sangat berbeda dari narasi Kristen dan membuka ruang perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya akhir kehidupan Isa di dunia ini. Lebih jauh lagi, ada juga pendapat dari para pemikir dan filsuf modern yang memandang kisah kenaikan sebagai bagian dari mitologi agama yang bertujuan memberikan makna dan kekuatan spiritual bagi umatnya, bukan sebagai catatan sejarah literal. Ada juga pandangan skeptis yang menyebutkan bahwa kisah ini mungkin merupakan hasil dari proses penulisan dan penyuntingan kitab-kitab suci yang berlangsung bertahun-tahun setelah kematian Yesus, sehingga ada kemungkinan cerita-cerita yang dikembangkan untuk menegaskan posisi ilahi Yesus dalam iman Kristen. Di sisi lain, beberapa komunitas dan aliran agama yang lebih kecil bahkan memiliki versi kisah kenaikan yang sangat berbeda, yang belum banyak dikenal luas. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa ini memang memiliki banyak tafsir dan versi, bergantung pada konteks budaya dan kepercayaan yang berbeda. Semua sudut pandang ini mengingatkan kita bahwa sejarah dan kepercayaan seringkali berjalan beriringan, namun tidak selalu sejalan. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami kisah-kisah suci dengan kepala dingin dan hati terbuka agar dapat menghargai keanekaragaman pandangan yang ada. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi saksi sejarah, tapi juga pelaku dialog yang membangun pengertian dan toleransi antarumat beragama. Selama berabad-abad, banyak teori dan dugaan bermunculan tentang kebenaran di balik kenaikan Isa Al-Masih. Ada yang percaya bahwa cerita kenaikan ini sengaja dibuat untuk menutupi fakta yang sebenarnya. Beberapa sejarawan dan peneliti independen menyoroti ketidakhadiran bukti fisik atau catatan sejarah yang kuat tentang peristiwa ini dan mempertanyakan apakah kenaikan Isa benar-benar terjadi secara harfiah. Ada teori yang menyebutkan bahwa Isa sebenarnya mengalami pengalaman mistis atau penglihatan, bukan kenaikan fisik ke langit. Cerita ini kemudian berkembang dan ditulis dalam bentuk yang lebih dramatis untuk menguatkan posisinya sebagai Mesias. Lebih kontroversial lagi, ada dugaan bahwa penguasa Romawi pada masa itu berusaha menyembunyikan kebenaran tentang nasib Isa. Mereka khawatir jika kisah kenaikan tersebar, itu bisa memicu pemberontakan atau meningkatkan pengaruh gerakan pengikutnya. Dalam konteks ini, beberapa penulis konspirasi mengklaim bahwa ada dokumen atau catatan rahasia yang sengaja disembunyikan selama berabad-abad untuk menjaga citra Isa sebagai sosok ilahi yang naik ke surga. Selain itu, kisah kenaikan ini juga sering dikaitkan dengan simbolisme dan ritual mistis yang ada dalam berbagai tradisi keagamaan dan esoterik. Ini membuka pertanyaan tentang apakah peristiwa ini juga memiliki makna tersembunyi yang belum sepenuhnya dipahami oleh umat manusia. Namun, apapun teorinya,
yang pasti adalah bahwa kisah kenaikan Isa Al-Masih tetap menjadi misteri yang menarik untuk terus ditelusuri dan dipertanyakan. Rahasia yang tersimpan di balik awan itu mungkin tidak hanya soal iman, tetapi juga sejarah yang penuh teka-teki dan intrik. Jadi, jika kamu penasaran dan ingin menggali lebih jauh, teruslah mencari, bertanya, dan membuka pikiran. Karena dalam setiap misteri, ada peluang untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Kenaikan Isa Al-Masih bukan sekadar peristiwa sejarah atau cerita keagamaan biasa. Ia adalah sebuah fenomena yang menggabungkan iman, sejarah, mitos, dan bahkan teka-teki yang belum terpecahkan. Yang membuatnya semakin menarik adalah bagaimana kisah ini mampu menyatukan jutaan orang dalam keyakinan, sekaligus membuka ruang untuk debat dan penafsiran yang beragam. Mungkin kebenaran mutlak tentang apa yang sebenarnya terjadi di Bukit Zaitun ribuan tahun lalu memang sulit untuk dipastikan. Tapi, hal itu bukanlah penghalang untuk kita terus menggali, belajar, dan memahami makna yang lebih dalam dari kisah ini. Kisah kenaikan Isa Al-Masih mengajak kita untuk membuka hati dan pikiran, menerima keberagaman perspektif, dan merayakan kekayaan spiritual yang ada dalam perjalanan iman manusia. Jadi, apakah peristiwa kenaikan ini sebuah fakta sejarah, simbol spiritual, atau misteri yang belum terpecahkan? Jawabannya bisa berbeda bagi setiap orang. Tapi yang jelas, kisah ini tetap hidup dalam setiap keyakinan dan terus menginspirasi banyak jiwa di seluruh dunia. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas bisa menambah wawasan dan membuka pandangan baru untuk kita semua.